siapa sih itu? Siapa sih itu?
Oke teman-teman, mungkin kita mulai dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Banjar Belangan. Oke, pada malam ini aku solo camping lagi teman-teman, karena cuaca hari ini agak mendukung, cukup bersih, kayaknya nggak ada hujan. Mungkin malam ini aku solo camping malam ini agak horor teman-teman. Kenapa agak horor? Karena lokasi ini direkomendasi oleh salah satu youtuber lagi teman-teman, asal Kalimantan. Ya mungkin kita sama-sama asal Kalimantan, mungkin kalian tahu namanya youtubernya, mungkin si Keror teman-teman. Jadi lokasi ini pernah si Keror camping di sini teman-teman sendirian. Ya mungkin aku cerita sedikit teman-teman tentang lokasi di sini, apa yang diceritakan si Keror sebelum aku masuk hutan sini. Ya menurutku suatu tantangan bagiku teman-teman. Kenapa suatu tantangan? Karena menuju lokasi sini aja cukup jauh sekali teman-teman perjalanannya. Mungkin salah satu orang youtuber coba camping di sini yang cukup jauh. Mungkin aku coba penasaran juga tentang lokasi di sini, karena lokasi di sini teman-teman pernah terjadi kayak ritual perempuan berubah jadi kuyang teman-teman. Mungkin hutannya di sekitar sini, karena aku dikasih jalan sama si Keror. Ya mungkin di sini lokasinya, cuma yang pastinya hutan sekitar sini. Ya hutan belantara, emang betul teman-teman apa yang dibilang si Keror itu. Karena di Kalimantan ini banyak sekali hal-hal mistisnya, ya seperti kayak kuyang itu teman-teman. Ya mungkin seperti kuyang itu kebanyakannya kayak seperti jadi-jadian ritual, ya bermacam-macam kayak pesugihan teman-teman. Ya mungkin malam ini aku coba camping sendirian di sini. Ya sebetulnya agak merinding sih teman-teman masuk hutan sini, karena jauh sekali lokasinya dari perkampungan. Dari jalan masuk, dari jalan besar aja teman, jalan masuk hampir mau 3 kilo lebih kita masuk ke dalam sini. Berangkatnya dari jam 4, jadi nyampe di sini sekitar jam 5 lebih teman-teman. Hampir 2 jam kita jalan kaki menuju lokasi sini. Ya mungkin malam ini kita tunggu keseruannya, karena aku coba pasang CCTV di sini. Karena si Keror kemarin gak pasang CCTV, aku coba pasang CCTV. Ya yang aku rasakan di sini auranya sangat positif teman-teman. Panas cuacanya, hawanya dipanas, padahal dari pagi tadi hujan teman-teman. Mungkin sekitar jam 6 pagi sampai jam 10 hujan, makanya agak-agak basah. Ya mungkin cuacanya enggak terlalu panas juga, masih dingin teman-teman cuacanya. Cuman anehnya di sini kayak hawanya hawa panas teman-teman di sini. Ya bagiku sih hal aneh teman-teman, karena di hutan belantara sini seharusnya hawanya tuh dingin teman-teman, ini panas, aneh juga. Ya aku coba istirahat sebentar, mungkin aku cerita-cerita sedikit story lokasi sini. Ya mungkin pantasan aja si Keror aja, cuma aku
sangat salut teman-teman sama si Kero karena dia cukup berani. Dia sampai pagi nginap di sini. Mungkin aku malam ini nggak sampai pagi teman-teman, mungkin sampai sekitar jam 2 atau jam 1 pulang. Karena yang diceritakan si Keror, kalau mau ketemu sosok yang paling menyeramkan, kadang-kadang jam 3, jam 2 menjelang pagi dia baru muncul teman-teman. Apalagi kalau bisa kita bakar media di lokasi di sini, paling senang dengan teman-teman makhluknya di sini. Ya mungkin aku jujur teman-teman, aku nggak berani mungkin sampai jam 2 jam 3, mungkin aku sampai jam 1 atau sampai jam 12. Mungkin kita lihat juga keadaannya kayak gimana. Kalau keadaannya agak mendukung ya mungkin sampai pagi atau gimana teman-teman, karena aku jujur penasaran aja teman-teman apa yang dibilang si Keror. Dan juga ada yang di videonya yang tentang kuyang itu, yang ada perempuan itu berubah jadi kuyang. Makanya malam ini aku juga putuskan camping di sini, ya mau memastikan teman-teman. Siapa situ? Siapa situ? Siapa situ? Hei, siapa situ? Kita periksa tuh. Ternyata seperti ada orang. Tadi jelas sekali di sini. Yang nggak tahu atau salah lihat atau gimana. Siapa? Merinding nih. Tadi jelas sekali sih. Di sini tadi jelas kayak merah, kayak api itu. Pas kita tegur langsung hilang dia. Kayaknya kayak turun ke bawah teman-teman. Dari sini tadi munculnya, kayaknya dari sini, dari pohon-pohon rindang ini teman-teman munculnya. Terus nggak tahu larinya ke sini atau gimana. Cuma kayak sosok itu kayak kepala aja teman muncul. Astagfirullah. Gak ada. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Gak ada.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Oke, men. Kita makan dulu. Kita makan seadanya ya, teman-teman. Cuma bekal Indomie, teman-teman. Indomie, ya sedikit telur. Kita bawa, teman-teman. Kita coba makan. Jadi menu malam ini Indomie sama kopi untuk menjadi bertahan malam ini, teman-teman. Mari makan dimanapun kalian berada. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di Kalimantan ini, teman-teman, terkenal dengan kuyangnya. Jadi kuyang itu kebanyakannya kuyang jadi-jadian, teman-teman. Karena kenapa orang jadi kuyang? Banyak menganut ilmu hitam. Karena itu ritual kadang-kadang untuk pesugihan, teman-teman. Kebanyakannya untuk pesugihan. Cuma yang bikin kita takut itu kadang-kadang dia mencari tumbal. Yang kebanyakannya itu tumbalnya itu anak-anak, teman-teman. Anak-anak baru lahir.
Mungkin pernah cerita dulu teman, mungkin aku cerita sedikit. Di Kalimantan, mungkin dulu teman-temannya, masih hutan ini masih banyak hutan-hutan belantara. Kalau sekarang ini kan teman, hutannya sudah banyak dikeruk. Jadi kita mau mencari hutan-hutan yang agak rimbun, membutuhkan perjalanan yang cukup jauh teman-teman. Kadang-kadang berhari-hari baru nyampai. Cari hutan belantara yang udah pernah dianjak manusia itu. Dulunya pernah seorang perempuan, mungkin dia tinggal di hutan teman-temannya, berkebun dulu. Ya tidak terlalu jauh juga teman-teman dari kampung, karena mungkin dulu hutan belantaranya masih alami, banyak juga sekali makhluk-makhluk halusnya. Jadi perempuan itu hamil teman-teman di hutan. Ini kejadian ini mungkin sudah lama teman-teman. Jadi perempuan hamil, mungkin hamil 6 bulan. Jadi dia itu cuma tinggal berdua suami istri teman-teman, belum punya anak. Jadi yang dia kandung itu anak pertama teman-teman, hamil 6 bulan. Tidak lama kemudian, pas malamnya teman-teman, pas menjelang maghrib itu, suaminya itu melihat kayak sosok perempuan hitam. Cuma dia nggak menyangka juga teman-teman, merinding. Berinding teman-teman, aku cerita. Jadi dia tegur perempuan itu, cuman dia menyauti teman-teman, langsung lewat aja dia. Nah, kenapa malamnya itu datang lagi perempuan itu? Rupanya tua sudah perempuannya itu teman-teman. Ya setelah itu aneh sebetulnya, ada di hutan ada perempuan. Tapi suaminya itu nggak menyangka juga, dikira atau orang mau mampir atau gimana, kita nggak tahu juga. Jadi perempuan itu dipersilakan masuk ke dalam pondok teman-teman. Berapa jam kemudian, pas suaminya duduk di luar lagi ngopi, istrinya teriak teman-teman pas di dalam. Jadi kaget suaminya. Pas masuk ke dalam, istrinya itu langsung pendarahan, kayak ketuban pecah itu teman. Jadi yang perempuan yang tua tadi itu udah ada sama sekali, hilang teman-teman. Nah mungkin disitulah mungkin perkiraanku yang jadi pas melihat masuk ke dalam suaminya, pas berdarah, teriak, mungkin panik suaminya. Pas keluar, nah di situ dia melihat cahaya teman-teman, merah kayak bola api itu, terbang pas di atas pondok itu. Nah mungkin disitulah kadang-kadang warga itu nggak berani, kayak orang perempuan, kayak perempuan hamil itu dilarang di hutan teman-teman, karena dulu hutan Kalimantan ini terkenal dengan makhluk-makhluk halusnya teman-teman. Ya terutama kayak kuyang itu banyak sekali, hal gaibnya masih banyak teman-teman.
Jadi cerita itu dari orang dulu, karena betul teman-teman, cerita itu bukan satu dua orang yang cerita. Dan juga bukan itu aja korbannya, banyak teman-teman. Ada yang sampai ke kampung apa kok, yang itu punya setiap ada orang hamil harus dijaga teman. Kadang-kadang dia merubah wujud, merubah kayak seperti manusia atau gimana teman-teman, yang bahayanya. Jadi malam ini aku camping di lokasi, ya tempatnya Sekeror, mungkin kalian semua tahu, youtuber asal Kalimantan. Ya mungkin aku sama-sama Kalimantan juga teman-teman, gak jauh dari rumahnya, mungkin cuma berbeda kabupaten teman-teman. Cuma di Kalimantan tempatku itu antar kabupaten tuh cuma jaraknya cuma 1 jam aja teman nyampe. Jadi aku coba mencari rekomendasi lokasinya. Jadi disinilah lokasinya yang ditunjukkan teman-teman. Kira pernah dia melihat sosok koyang di sini. Nah yang anehnya tadi, pas aku istirahat tadi jelas sekali, cuma kita nggak tahu, cuma jelas dengan mataku sendiri aku melihat sosok merah kayak berjalan gitu teman, samping. Ya paksa dalam hatiku, cuma aku baca-baca aja teman, mudahan jauhkan dari mara bahaya, karena kita cuma camping istirahat di sini. Mungkin aku coba matikan lampu teman-teman, lampu sekitar kita ini biar pencahayaannya agak gelap. Mungkin kita coba matikan dulu. Jadi sudah mati semua lampu, tinggal lampu tenda lagi teman-teman yang nyala. Oke teman-teman, jadi kita coba standby dalam tenda. Panas sekali hawanya teman-teman.
sini teman-teman. Astagfirullah. Gak ada. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Gak ada. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.